bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Shadaqallahul azim. Ibunda sekalian jemaah zuhur yang dimuliakan, syukur alhamdulillah sambil menunggu waktu asar kita memanfaatkan menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini selalu dalam tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat tabarruk Sayyidina Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertanyaan, apa wajah kaji kita? Zahir, batin, menggabungkan zahir dan batin, maksiat zahir saja atau maksiat batin saja, atau taat zahir saja atau taat batin saja, atau khusus kajian makrifat saja. Oke. Apa aja? Oh ya mak deh. Berarti kajiannya bab salat. Baik. Berbicara masalah salat seperti digambarkan tadi, bersyariat, bertarikat, berhakikat, bermakrifat. Hadis yang paling kental dalam kajian ini satu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Apa kata Rasulullah? Oh ya mak yang Masjid Munawarah Al-Khairat, Masjid Al-Khairat. Kalau bunda salat, salatlah sebagaimana engkau melihat aku salat. Pertanyaan, pernah kita nengok Muhammad salat? Yolah buat aja. Tak pernah nengok Muhammad salat dah. Ya Allah, Ridwan sering bunda. Ada Muhammad Rasid, ada Muhammad Kadir. Ada Muhammad Kadir di sini bu, berewot ni. Tapi Muhammad di sini adalah Rasulullah SAW. Karena kita tidak pernah bertemu langsung secara zahir dengan fisik Rasulullah SAW. Dan dalam kalimat lain, man ahdasa fi amrina haza ma laysa minhu fahuwa raddu. Siapa yang salat menyembah Allah, kaulan kata-katanya, fi'lan seluruh gerak-geriknya, sifatan dan sifat-sifatnya saat salat, au takriran dan diamnya saat salat, wajib seperti Rasulullah SAW. Kalau tidak sama, salah satu saja, bahwa raddu kata Rasulullah, maka kualitas no salat dilaksanakan itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolak. Apa tanda nilai salat itu tertolak? Dia sah, kena benar syarat dan rukun, tapi nilai ditolak, manusia tersebut tidak bisa berbuat adil dengan dirinya. Tidak bisa. Contoh aku adil dengan diri sendiri dulu. Ibu kalau pergi pesta diundang oleh Ibu Ajaya yang Pak Kadir. Ini Pak Kadir lah, yang Pak Kadir. Yang mana yang Pak Kadir? Diundang oleh RT, kita pesta ke rumahnya. Baju ibu digosok dah bu? Digosok dah? Gosok. Bebodak bu? Bebodak. Pakai wardah bu? Pakai wardah. Pakai parfum? Deh tu kan deh. Pakai Rexona? Pakai Rexona. Enggak deh. Itu diundang oleh Bu RT, kita pesta ke rumahnya.
Lah 2 jam di situ kita pulang. Babuka baju ancak sako, baju gayo tu. Bagantung jo angin. Bambiok baju yang tergantung di kamar tu. Lah 3 malam baju tu. Nyoba polo lolok. Lolok jo laki jo baju lah 3 malam polo tadi. Adil tu tidak. Lah batuk lakinya. Batuk laki deh. Kenapa manusia tidak bisa adil dengan dirinya? Mungkin salah satu dari yang 4 tadi, bacaan tidak sama dengan bacaan Rasul cara sholat, atau gerak gerinya tidak sama dengan cara Rasul, atau sifat sholatnya tidak sama dengan Nabi. Contoh apa gerak geri tidak samanya Nabi? Mengangkat tangan, ini kita ambil belum mulai lagi bu. Mengangkat tangan itu iza yaqtadal sholli qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya riba munkibai summa yukabbir. Kapan Rasulullah mengangkat tangan? Setelah tubuhnya lurus, berdiri lurus, diangkat tangan perlahan. Bagi kita perempuan ya, tidak terangkat tangannya dari tidak terpisah dengan badannya, minimal sejajar bahu, maksimal daun telinga. Allah, maksimal Allah. Jadi Allahu Akbar itu baru boleh diucap, boleh disebut minimal tangan sejajar bahu. Mana yang tidak sama geraknya Nabi? Dari bawah digas Allah, tangan di bawah Allah sampai dia dah ucap Allahu Akbar, maka disebut munafik. Tadi ditelepon Ridwan pagi oleh Bunda. Bunda mana yang nelpon tadi itu? Lalu seandainya ditelepon tadi jam 2, Ustaz di mana posisi? Udah di Masjid Al Khairah. Ibarat jam 1 tadi. Sementara badannya masih di Pasar Pagi Arengka badannya. Itu pembohong ustaznya atau pendusta itu? Pendusta kata Bunda. Apa beda dusta dengan bohong? Beda dusta dengan bohong tuh bu. Berjanji menikah jo Erna, babini kan Rino. Itu dia. Bercewek jo Udin, belaki jo Ismail. Nah, jadi kapan baru disebut tidak bohong? Kita mengaku telah di depan. Kapan saya di depan mengatakan saya di masjid, badannya wajib telah sampai di masjid. Jangan badannya masih di Arengka mengaku udah di masjid, itu namanya bohong. Jadi dalam kajian ini haram menyebut Allahu Akbar kalau tangan belum sampai sejajar dengan bahu. Paham bu ya? Dari bawah digasnya Allah, dari bawah digasnya. Padahal Allahu Akbar tuh Allah. Kalau laki-laki dibuka sedikit. Aku contoh gerakan. Tidak sama gerakan dengan Nabi, maka tidak bisa ada. Dan masih banyak contoh lain. Nah, karena kita tidak bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, maka berijtihadlah ulama fikih atau ahli fuqaha. Hasil ijtihadnya itu sampai pada tingkat mengistimbatkan, menetapkan lahirlah namanya arkanus shalah, aturan-aturan sholat. Maka ada sunat, ada wajib, ada makruh, ada membatalkan sholat. Dan ini nanti
Selama kajian praktek sholat ini kita hanya bahas sholat praktek seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Kita tidak akan bahas sholat versi sahabat yang disebut qaulus sahabi. Kita tidak akan bahas sholat versi ulama. Kenapa? Karena kalau kita bahas sholat versi ulama, sebanyak apa pendapat ulama kita temukan, sebanyak itulah kita hidup berkotak-kotak atau berfirqah-firqah. Apalagi sholat infirad. Nah, ya. Jadi sholat kita bahas sholat versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Aman kita. Sebab kalau versi ulama, ini contoh. Ibu pernah tidak menemukan kalimat orang seperti ini? At-tahiyatul mubarakatus. Ada bu? Ada. Ada lagi at-tahiyatul menggigit-gigit aja bu, ngonggok-ngonggok aja itu. Ada bu? Ada. Akan pecah gitu deh bu. Jadi nanti pakai pola Rasul aja. Apa yang dalam hadis? Jari kelingking, jari manis seolah-olah dipegang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jari tengah dan ibu jari membentuk lingkaran sehingga menyerupai angka 51. Ini bundaran, ini 1. Ini cara menggenggam tangan. Dan pada saat bertasyahud, al-ibhamu yuharriku, diangkat telunjuknya. Asyhadu an la ilaha illallah, sedatar wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada kalimat asyhadu an la ilaha diangkat. Kalimat diangkat yuharrik dibuat menggerak-gerakkan. Maka kita menggerak-gerakkan. Dan pendapat ulama lain membentuk lingkaran. Ini lingkaran ini bu, ada buat lingkaran 50 orang. Cik 2, 3, 4, 6 yung. Kan ponek awak ibu ya. Nah, jadi makanya kita ambilnya solat versi Rasulullah. Aman kita. Nah, tapi tidak kita larang bu. Ya tidak larang. Mana tahu nanti ada yang suka ya. Coba ibu pakai mukena. Nah tu bagi kiko dalam mukena tu. Contoh apa bantu kan? Datang kucing, hari tangko ada kucing, pontong ni. Ya, kecil monci dia kan. Tapi tidak salah, tidak salah. Nya ulama tu tidak bertemu dengan Nabi ke, tidak hidup di zaman Rasul. Yang hidup di zaman Rasul bertemu dengan Rasul, ada masalah bertanya kepada Rasul, itu namanya sahabat, namanya qaulus sahabi. Tapi tidak kita bahas itu juga. Ya. Jadi hanya versi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Dan selama sholat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan, selama sholat itu nanti ada 5 tempat selama sholat. Kalau kita niat berdoa dan berdoa mustajab, ala dapet dari 5 tempat itu. Oi. Mau gua ya. Alah. Ada 5 tempat nanti bunda. Kalau kita niat berdoa dan berdoa langsung dijawab Allah. Itu dituntun oleh hadis Nabi. Nah, ya. Nah, sekarang kita mulai. Berapa rukun sholat itu? Dibuat ulama fikih. Woi, Muhammad Dayan. Berapa rukun sholat itu bunda? 50. Iya. Hah? Berapa? Nya bisa-bisa aja. Oi, Pak RW. Ada 13. Nanti bunda sekali-sekali boleh nanti kita pakai kajian namanya memori Al-Quran, tematik psikologisnya. Jadi memori Al-Quran itu dalam Al-Quran semua hukum otomatis. Ini kan yang buat rukun salat 13 itu kan ulama fikih, betul bu ya? Ulama fikih. Sekarang kalau kita tengok kepada Al-Quran yang Rasul Utsmani, yang cetakan Rasul Utsmani di awal, ibu
tahu halaman 1 Al-Quran kita? Tahu halaman 1-nya? Belum? Belum ya? Nah, Al-Quran cetakan Rasul Utsmani yang perdana, dia tidak dimulai dari halaman 1. Al-Quran itu dimulai dari halaman 4. Coba ibu tengok Al-Quran lama, itu dimulai halaman 4. Ya. Al-Fatihah tidak ada nomornya, Alif Lam Mim tidak ada nomornya. Halaman berikutnya langsung halaman 4. Halaman 4. Itu ciri. Lalu Al-Fatihah itu 7 ayat 6 baris. Al-Baqarah itu 4 ayat tetap 6 baris. Ya. Dan ciri yang berikutnya lagi, Al-Quran itu terdiri 18 baris. 18 baris. Itu Rasul Utsmani yang asli. Setelah itu setiap pangkal juz ditebalkan 4 huruf. Coba ibu tengok nih. Sayaqulu itu awal juz pasti tebal hurufnya 4. Coba buka aja Al-Quran. Dan dari juz ke juz ada 16 halaman. 16 halaman. Dan dalam halaman-halaman itu ada tahu huruf ain. Nah, coba kita tengok ain 1. Huruf ain, terbayang huruf ain bu? Mulutnya terbuka, perutnya buncit, betul? Sekarang huruf ain ini kita telungkupkan. Kalau kita telungkupkan, ain ini lantai, persis seperti orang sedang sujud, betul? Nah, coba kita kaji maqasid. Anggota yang wajib sujud ada 7 dalam hadis nanti. Dalam hadis kita bab sujud ada 7 nanti. Mana yang sujud yang 7 itu? Nah, ya, yang 7 itu pertama nih dibuat di situ hidung dengan kening itu 1. Jadi yang wajib sujud hidung dengan kening. Mana keningmu? Iku ndak kening namanya dobu. Iku namanya jidat. Yang kening ini bu. Maka yamutul mu'min bi araqil jibbin, kata Rasulullah. Tanda orang mati husnul khatimah, setelah matinya berkeringat di keningnya. Ini yang ditengok. Kalau berkeringat baca alhamdulillah, ini husnul khatimah. Jangan fitnah pula, oi cilak, kau ini aku mati menantu alhamdulillah. Indah, menantunya husnul khatimah. Maka kalau yang hitam saat sujud ini kening bu, bukan jidat. Kalau jidat yang hitam berarti sujud tidak benar karena hidungnya tidak sujud. Ini wajib sujud menyentuh lantai. Kalau ini menyentuh lantai pasti ini kawannya, tidak di hati bu. Kok di hati yang hitam berarti mamuku namanya. Letak tu ibu menugal. Bahasa Jepang tu menugal. Berarti sujud tak benar. Dihitung 1. Lalu apa lagi? Telapak tangan kanan. Telapak tangan kanan 2. Telapak tangan kiri 3. Lalu setelah itu lutut kanan 4. Lutut kiri 5. Betul bu? Ibu jari kaki kanan 6. Ibu jari kaki kiri 7. Itulah anggota yang wajib sujud saat sujud. Ustus kajian fikih, anggota yang 7 tidak sujud, sujud tidak sah. Tidak sah sujud, tidak sah sholat. Ya, apa dia? Amkanu anfahu wajabahatuhu minal ardi wa nah ayadai an janbai wa wada'a kaffai wa husmun kibai. Itu 7.
Jadi saat sujud yang 7. Saat duduk yang wajib sujud 4. Mana yang 4? Lutut kanan, lutut kiri. Ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. 7 tambah 4 11. Betul bu? Saat berdiri yang wajib sujud 2. Ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. 11 tambah 2 13. Nampak? Ini dengan praktek sikit ya. Yang 7. Ini belum masuk kok. Yang mana yang 7? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bagi ini praktek sujud. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka kalau saya sujud, kakinya begini, berarti bukan ini wajib berdiri. Sujud. Saat duduk 4, maka dilarang oleh Nabi iman dan dia jaga kedua lepas. Ini yang sehat dulu. Ini termasuk saya di dunia. Kalau lakukan boleh ya. Saat berdiri 2, maka tak boleh berdiri begini. Oh, tak boleh ya? Tak boleh. Tuh, tu dia. Itu yang 7. Yang 7, yang 413. Jadi huruf ain saja di Rasmul Usmani mampu menjawab rukun salat yang 13 dibuat ulama bukan kebetulan. Itu dia. Itu maksudnya. Maka dulu Bunda Ridwan ingat 2001 kita kalau ingin tahu juz kita beli majalah Khalifah di Surabaya. Itu ya. Ibu lah tahu juz berapa, Bu? Al-Quran juz ibu masing-masing? Hei, dah tahu enggak? Nah, kalau mau tahu nanti Ridwan tunjukkan ya. Jadi kalau ibu lah tahu juz berapa Al-Quran juz ibu, ibu akan tahu penyakit ibu apa, obatnya apa. Saat ibu sedih ada ayat apa, obatnya. Saat sakit, pencucian darah, ginjal, prostat, ayat keberapa, surat berapa, itu di juz kita masing-masing dah tahu. Anak berapa, istri berapa, suami berapa, cucu berapa, umur berapa mati, tahu kita di juz kita. Makanya orang berlomba-lomba ingin tahu juznya. Maka untuk tahu juz, tahu nama aslinya, ini dihitung nanti. Di kamus Munjid halaman 1 itu cara menghitung rumus sudah ada. Alif itu 1, batu 2, ya, tatu 400, 1 300, ya, jim 3, ada rumusnya. Nah, nanti kalau mau kita tunjukkan ya. Umpamanya nama si A dihitung, dikurang, dibagi, dapat nih juz 18. Apa surat juz 18? Dapatlah juz kita. Surat apa saja? Itulah watak kita. Nah, tahulah penyakitnya. Cara membacanya tidak ada huruf, tidak ada suara. Cukup baca dalam hati, ditandai. Ayat tertentu kita sedih, tandai dan sekian sedih. Ayat tertentu kita hibah, ayat tertentu kita takut, ayat tertentu panas, ayat tertentu kita tertidur berulang-ulang. Catat aja. Nanti ini untuk itu ada gunanya. Itu dia. Itu caranya ya. Nah, kadang-kadang kita ada umur nih banyak apa Bu ya. Kena banyak lah ya. Kadang oli lah berkurang ya Bu ya. Biasa tu nya. Kadang simpang ompek lah kan ya. Lanjut Bu. Lanjut. Nah, kita mulai masuk rukun salat yang 13. Berarti langsung di level tariqah. Laulaka ya Muhammad wa innaka la'ala hulukil alam. Jadi tidak ada alam yang tidak salat. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua yang di langit di bumi sabbaha, salat dan salat. Batu salat, kuntilanak salat, betul Bu?
gondoruo sholat, cacing tikus sholat, apalagi kita. Lalu mana rukun sholat pertama dibuat oleh ulama fikih? Nah, kita ingat bu, apa yang pertama bu? Yang pertama rukun sholat dibuat ulama fikih berniat, betul? Betulkah berniat ini sudah sesuai dengan konsep Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berniat kita, nah ini kita coba bahas. Anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli amri ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah war rasul fa hijratuhu ila Allah war rasul wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun. Jadi dalam hadis ini bu, tidak ada aktivitas kita manusia berakal sehat ini yang tidak berniat, betul tak bu? Cuma ada yang niatnya jauh sebelumnya, ada bersamaan, kadang ada sesudahnya, betul? Siapa yang niat hijrah karena Allah, dia bertemu dengan Allah dan Rasul. Siapa yang hijrah karena dunia, dia bertemu dengan dunia. Yang kita lingkar dalam hadis itu kalimat niat. Apa tuh niat? Supaya kita tahu, niat bukan lapas, lapas bukan niat. Niat bukan kalam, niat bukan lapas, niat bukan huruf, niat bukan suara. Niat adalah qasdu qalbi, menyengaja di dalam hati. Coba Ridwan yakin nih bunda tadi keluar dari rumah pasti berniat, tapi tidak ada yang baca lapas niat, betul tidak bu? Leado tadi bunda keluar dari rumah, sengaja aku pergi wirid, ada tidak bu? Ada bu? Tidak ada. Tidak ada pernah kita baca lapas niat. Maka ini dituntut dalam praktek sholat Nabi berniat, bukan lapas niat. Boleh baca lapas niat, boleh. Salah enggak, yang enggak benar, yang tidak sholat. Nyado kita bu usolli, urang usul lale usul boleh. Cuma Nabi tidak menganjurkan berusul berniat. Pertanyaan, kapan niat terbaik? Boleh kita sholat tahajud nanti malam niat sekarang? Jawabannya boleh. Karena niat bukan kalam, bukan huruf, bukan suara, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Sah niat masih di WC, sah. Sah masih di jalan, sah. Lalu pertanyaan, kapan niat terbaik seperti praktek sholat Rasulullah? Niat terbaik sholat itu adalah di antara huruf 8. Mana huruf 8? Alif, lam, ha, alif, kaf, ba, ro. Allahu Akbar. Setelah alif disebut sebelum ro, disitulah pasang niat. Kalau udah berniat seperti itu, berarti kita udah niat sholat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholat. Qasad, takrat, takyid, itu dia. Apa tujuan niat di antara alif dan ra? Allazi yuwaswisu, agar tidak bercabang nih, tidak bercabang. Itu dia bu. Makanya bukan kalam. Kalau kalam kan tidak bisa ada bu. Allahu sholli. Ampun lagi Allahu bahasa serahnya bagaimana? Tapi cukup menyengaja dalam hati, paham? Allah. Paham nih salat asar berakaat. Paham?
mah dia. Lai tengek dia bunda. Wakotu tampuk bagota daun muda. Lai paham tu ya? Tampuk bagota daun muda. Paham bu? Umur 40 tahun yang lalu ibaratnya. Umur 80 tahun yang lalu sedang mengecek jo angah jo ajo tu, jo udoleman tu, jo abang ucok lambok tu. Yang mengecek apa kata-katanya? Dah 2 bulan lepas lihat dah. Ya bu? Yang mengecek mulut 2 bulan lepas, yang hati udah bila melamar dia. Ini suara hati. Betul bu? Tak ada huruf, tak ada suara. Betul bu? Itu dijawab oleh jodoh. Tenanglah kau, nyom mengkinang. Minggu esok dia lamar kau. Baru diucap, sabar ya. Ini suara hati. Dia tidak ada huruf, tidak ada suara. Bukan lapas, bukan asal. Makanya nanti kena suara hati untuk menghusukkan, mengistighalkan kalam dengan hati sampai di tempat solat. Tarik nafas dengan sempurna, atur dengan baik. Contoh, ini tempat solat. Paham kita bu, lalu ucap minimal ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Engkau yang kutuju ya Allah, redomu yang kucari. Baru ucap asyhadu an la ilaha illallah Allahumma salli ala Muhammad. Pasang niat, angkat tangan, tarik nafas bu. Allah. Kalaulah ditarik nafas, nafas keluar bacaan Yahu yang masuk Allah, zikir ampas wata nafas, usuk lagi kan. Allah. Kalau laki-laki dibuka jari jemari dan dibetai. Kalau perempuan wala sabi'in wala tai. Tidak dibuka jarinya dan tidak dibuka ketiak. Allah. Jadi tidak sempat berpikir yang lain. Kena antara alif dan ra dibaca, dipasang ni niat. Tapi kalau jauh sebut usolli Allah. Kadang alif tersebut pikiran sampai hujan turun pak. Hujan lah ya Allah. Baju apa terjomu. Kalau kami di kampung bu, astagfirullah. Muan lo kata jauh, hujan tiba, sembahyang zuhur. Akhirnya kok dipacu. Kena bercabang. Nah, sampai satu niat. Ado kita neragu. Oh yang mana ya? Tentang niat. Kau nak lanjut? Masuk yang kedua. Apa rukun salat dibuat ulama fikih yang kedua? Rukun salat dibuat ulama fikih yang kedua adalah berdiri dengan betul. Betul bu? Berdiri dengan betul. Bagaimana berdiri dengan betul? Qala Imran bin Husain kana bi bawasir. Fasa'altu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anis salat. Faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala janbi. Rawahu Bukhari. Berkata Imran bin Husain, adalah aku diserang penyakit bawasir. Nah tu bawasir tu? Apa bawasir tu? Ambeien. Kalau di Bandung tak ambeien dah bu. Ini kalau buang air besar keluar anusnya, namanya dek tumbung. Kalau di Pekanbaru apa ya namanya? Tumbung. Di dalam i'anatul talibi
Nawafil jilid 4 babun nawafil. Di anak-anak kita di pondok tuh belajar tuh Bu Iana. Ya, kelas 4 udah belajar Iana jilid 1. Kelas 6 tuh Iana jilid 4 sampai kelas 7. Dulu 7 tahun Bu di pondok, 7 tahun. Itu di babun nawafil dijelaskan oleh Al-Hakim, obat bawasir adalah praktek sholat sunat fajar 2 rakaat. Sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar yang mana? Fajar Siddiq. Kapan waktu fajar Siddiq? Jam 4 dini hari sebelum imsak. Kalau jam kita khatulistiwa mungkin berubah sedikit ya. Yauma tabyaddu wujuh wal fajr. Kapan fajar menyingsing? Nyata benang kuning dan hitamnya. Itu sekitar jam 4. Maka sebelum sholat sunat fajar, nanti keterangan ini boleh disandingkan dengan pemikiran-pemikiran kesehatan. Ya, dalam Islam pengantar kesehatan Ahmad Shauqi itu Bu, kita tidur tidak, jantung bekerja sendiri maksimal. Karena kan jantung bekerja sendiri maksimal memompa ke seluruh anggaran tubuh, maka saraf tegang. Dampak saraf tegang kita lemah, maka bangun tidur tuh badan lemah. Belok ke kiri melelepek kaki dia. Pop ya gitu Bu ya. Lemah. Kenapa? Saraf tegang. Jadi saraf tegang bangun jam 4 bawa mandi supaya lentur kembali. Rahasia Buddha itu. Setelah mandi ambil wuduk, sholat sunat wuduk. Setelah sholat sunat wuduk baru sholat sunat fajar. Siap sholat sunat fajar murattab 50 ayat itu masuk imsak. Udah mulai puasa menahan. Murattal lagi 60 menit, 60 ayat, 50 ayat masuk subuh. Jadi kalaulah azan subuh tidak ada lagi waktu fajar. Nah, ini adalah orang azan subuh, sholat fajar. Itu kalau bahasa Jepangnya kacau labau namanya. Nah, ya. Jadi sebelum imsak itu obat bawasir. Nah, sebab kalau di Kampar obat bawasirnya beda, tidak sama dengan Al-Hakim. Obat bawasirnya cukup dengan daun kunyit 3 lembar 3 kali pagi, dimentra oleh datuk tuh. Mentranya surat Al-Ikhlas, tapi tidak benar. Namanya ayat sunsang. Qul huwallahu sunsang. Bacanya wa faqulana fasallahu faqallahu samad. Ayat itu ya. Yang benarnya qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sekarang wa faqulana fasallahu faqallahu samad. Diusap di kandar perut Bu. Ya Allah 3 kali pagi Bu, insyaallah kembali kepada orbitnya. Sebab kalau dibawa ke medis itu dioperasi sama operasi hernia, betul Bu? 14 juta nak kemana? Boleh ke bakwan banyak tu coy. Nah, cukup air liur datuk 3 helai daun tak jadi operasi. Aku dia Bapak. Nah, tertinggalkan tu. Pasal tu Nabi dia berdiskusi berbincang tentang solat Rasul. Bagaimana? Sholli qa'iman. Adalah Rasulullah itu kalau solat berdiri lurus. Kalau nak sanggup pakai lantas setiap pakai qa'idan, pakai kursi. Kalau dapat yang goyang seperti ini Bu, bukan yang seperti itu, yang goyang. Fa'ilam tastati' kalau tidak juga sanggup pakai qa'idan, fa'ala jambi, boleh berbaring. Apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini, solat pakai kursi itu solat di usia kehormatan. Bagaimana berdiri lurus? Nah, ini coba tengok. Kapan disebut berdiri lurus? Berdiri lurus itu adalah ukurannya telapak kaki diambil di udara. Kalau itu namanya
kalau semua kita sudah seperti itu memirsa, jangankan di bahu bertemu rapat. Tapi kalau begini, kaki bertemu, ikut tidak. Betul. Nah, mungkin panas ya. Itu berdoa. Boleh ya. Nah, tapi yang gaib itu kurang. Yang kedua nanti ada obat sakit pinggang di rukuk. Dapat nanti rahasia. Maka dibuat sudah kena obat. Lebih mantap daripada Osfadon untuk obat sakit pinggang. Nah, nanti ada resepnya. Tapi belum lagi. Kalau tidak sanggup berdiri lurus, pakoi dan sholat pakai kursi. Kapan sholat pakai kursi? Paling cepat usia 78 tahun. Betul bu? Usia kehormatan. Nah, makanya dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkis itu bukan pikun artinya. Paibuati. Banyak manusia dipanjangkan umurnya sampai 80 tahun, dia paibuati seperti anak-anak dulu. Nak datang anak ke rumah aja cucu ibu hati bonci kayak dengannya tuh. Jadi bukan pasi. Pasi itu bukan itu artinya. Pasi itu dia tahu yang dibuat itu tidak benar, tapi dia berkekalan di dalamnya. Itu namanya pasi. Contoh, waktu kita sehat seperti ini, datang seseorang bertanya, Bu, mana rumah Bu RT? Ayo datang tua awak baru di Siko baru. Padahal Pak RT dimukui dua rumahnya. Cuma kena hubungan tak baru, dibilangnya ayo tak tahu awak baru di Siko. Itu namanya pasik. Dia tahu pura-pura tidak tahu. Maka besok di usia kehormatan, kapan usia kehormatan? Umur 70 ke atas, 80. Bertanya cucu, nenek datu ada di rumah, salah lawak pisang goreng, enak itu. Yang ditanya datu, jawabannya pisang. Kenapa? Menanam angin menuai badai. Paham bu ya? Ibu Ridwan menyaksikan bu, ada cinta pikun. Paham? Ridwan kan lama di Nusina, di rumah sakit Nusina 12 tahun dulu. Jadi suatu hari Ridwan membimbing pasien, dia sekarat. Iza hadaral maut, tak kalah tanda kematian telah nyata pada diri ibu. Suami ibu itu ada, kita anggap namanya Pak Haji Ismail. Kita panggil Pak Haji, ayanda ke sini, kita sama-sama menalkin. Ridwan ucap bu di telinganya, la ilaha illallah. Keluar di mulut nenek itu, Udin keluar bu. Coba bayangkan, menangis datuk tu. Ridwan kira kena sakarat, akhir mati. 3 hari kemudian Ridwan datang ke rumah tu. Dulu begitu bu, pelayanan rohani itu begitu. Ridwan iseng-iseng tanya, ayanda mohon maaf zahir dan batin, tidak ada maksud kehendak hajat dan lain. Siapa Udin dibilang nenek saat sakaratul maut? Berlinang air mata datuk bercerita. Ndak air mata keluar dari incik hidung datuk tu cair. Bayangkan, berselimut. Kenapa? Dia cerita. Apa ceritanya? Itulah wah. Dulu nenekmu ini, dia bunga desa di kampung kami. Semua laki-laki bersaing ingin mendapatkannya. Cuma saya, datuk ini anak pengulu. Anak pengulu itu anak kepala desa. Saparudin itu anak petani biasa. Rupanya cintanya ke Saparudin. Saparudin itu 18 tahun yang lalu matinya. Badannya dapat oleh Pak Ismail, cintanya tetap ke Saparudin. Itu cinta pikun. Hati-hati. Makanya nanti ibu sampai di rumah sebelum tidur bilang dengan bapak, Bapak sebenarnya saya dulu tak cinta dengan bapak, tapi karena bapak PNS. Daripada nanti saat sekarang terbilang yang dicintainya, betul bu? Enggak. Kau menangis Pak Haji nanti kan?
Nama suami Muhammad Kadir, panggilan Onga. Onga yang mana? Nah, cinta pikun, ya hati-hati. Kan banyak kita bu ya. Di abang le sawit lawe, bang. Cinta pikun. Hati-hati. Kalau tidak sanggup, itu diusah kehormatan. Tidak juga sanggup duduk, boleh berbaring. Jadi kalau dapat duduk kursi ini. Kenapa duduk? Karena ya biasalah simpang ompek lah kau naik ya. Ibu tahu tak? Kita gagal kau bu di simpang ompek kau mantap bu. Kalau kau naik simpang ompek kau bu itu tak bisa jalan di kau sendiri kau jalannya. Jadi itu masa depan kita. Kalau lagi mau masuk tuh, ya. Ambil wudhu dari rumah, keluar kentut di jalan, dia longgar bu, biasa tuh ya. Cucu lelapan boleh, pohonnya. Jangan ambil wudhu lagi. Ambil posisi di sudut kanan atau di sudut kiri, laki-laki perempuan. Kau dapat kursi goyang. Cukup ambil wudhu dari rumah, biarlah konti itu berseserak cedok kendar dak aku. Nyoko jok kentut tu keluar, kau jok kita solat, betul bu? Lalu uji coba dulu. Kalau ini enak bu, diikon, ndak apa bunyi, pohnya, ulang lihat, pohnya aman, anda apa bunyi lah, ambil tayamum, sah solat, itu dia. Itu guna kusir, itu namanya kemuliaan. Orang solat berdiri kita dikasih kursi kehormatan, itulah kemuliaan Islam. Ya. Jadi jangan ambil duduk ke situ lewu, ambil duduk ke situ, nyalau tiba dalam kok, melos-loswi, dia kok iyong di Indo kok kan bayar boleh. Biar aja lah ya, ambil tayamum, sah solat, sah. Ndak juga sanggup berbaring lah. Maka dulu di Mesina tu kursinya, backnya tu, tempat duduknya tu seperti menghadap kiblat. Kalau kiblat ke sana, berarti kepala pasien di sini, kaki di sini. Jadi kadang dia mau sholat udah pas posisinya. Itu caranya. Seperti itu dulu Ridwan buat. Itu cara diajarkan Rasulullah. Benar bu ya. Berarti berdiri dengan lurus, bukan mengangkat. Ya, ada dua ya. Masuk ketiga, masuk asar. Udah masuk asar. Lanjut. Masuk ketiga. Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah takbiratul ihram. Ibu, ada enggak pertanyaan sebelum lanjut? Seandainya bertanya PRT tu yang main tu baju merah. Oi PRT. Silakan bunda. Boleh pakai mic bu aja, enggak dengar bu aja. Ada mic awak. Mengucap alhamdulillah saat kita bersin di waktu sholat. Sholat itu wajib. Menjawab bersin alhamdulillah, mengucap bersin alhamdulillah itu wajib atau tidak kira-kira? Sunnah. Kalau sampai di situ kira-kira terjawab tak kira-kira? Betul bu ya? Itu caranya. Berarti mana yang terbaik? Lanjut. Tahiyatul Alhamdulillah. Takut mengundang kewajiban kepada yang lain. Nanti jawab pula orang sebelah. Iya. Kayak itu bu. Alhamdulillah. Apa jawab sebelah? Yang bersin ucap alhamdulillah, yang mendengar akhirnya kalau sampai berlima mendengar situ yarhamkallah, kata imam yang mana? Jadi makanya bu, ini ada kajian maqasid, ada mafsadat, ada maslahat. Mana manfaat lebih besar dari manfaat mudarat, mana mudarat lebih besar dari manfaat. Jadi yang terbaik jangan diucap alhamdulillah.
Kalau khusus saat sedang sholat wajib. Nah, itu ya, itu yang terbaik. Lanjut. Lanjut mengkinang ya. Masuk yang ketiga. Cuma kalau bertanya cucu ke awak di rumah undang. Tadi dalam penyampaian rukun salat pertama itu berniat. Yang kedua takbiratul ihram. Berniat terbaik itu antara alif dan ra. Alif dan ra itu bacaannya Allahu Akbar. Sekarang ada rukun salat ketiga. Apa rukun salat ketiga? Takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu ucapannya Allahu Akbar. Apa pertanyaan anak itu? Ragu ambu bunda. Sebenarnya yang pertama yang mana? Takbirkah atau berdirikah atau berniat? Bapu jawab Bang. Allahu Akbar itu antara alif dan Allahu Akbar itu rukun salat ketiga. Yang nomor satu sebenarnya yang mana? Kok ada bertanya sudah itu? Bapak cara jawab. Dalam kajian ini udah mulai masuk kita setingkat dari thariqah masuk di kajian hakikat. Suhudul wahdah bil kasrah, suhudul kasrah bil wahdah. Satu adalah banyak, banyak adalah satu. Berbilang di syariat esa di zat. Contoh, mana berbilang di syariat? Bunda, kalau bunda buat teh manis untuk Ridwan, pertama masuk ke dalam gelas itu apa bunda? Pertama masuk ke dalam gelas kalau buat teh manis, gula. Setelah gula, teh. Setelah teh, air. Ada lagi definisi satu definisi. Definisi kedua, gula, air, teh terair. Namanya teh celuk. Betul bu? Ada nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Betul? Masuk di level hakikat, kajian rasa. Coba kita minum. Setelah kita minum, bisa nggak kita membedakan teh kan nomor 1 terasa atau air atau gula? Nggak bisa. Itu namanya senyawa. Itu kajian rasa. Maka disebut qasad ta'rad ta'yin. Itu udah rasa, udah satu. Kapan? Satu semuanya. Begitu berdiri, pasang niat, Allah, langsung. Itu dia. Nah, sekarang pertanyaannya, takbiratul ihram. Kapan takbiratul ihram? Qala Abu Humaid, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila shalah i'tadala qa'iman wa rafa'a yadayhi hatta yuhadiya bihima munkibai summa yukabbir Allahu akbar. Rawahu Ahmad, Abu Daud, Tirmizi wa Ibnu Majah. Tak kala Rasulullah telah berdiri lurus, diangkat tangan perlahan minimal sejajar dengan bahu. Tidak ada bahasa, tidak ada kalimat, tidak ada suara. Maksimal daun telinga bu. Barulah diucap oleh Rasulullah Allahu Akbar. Jadi Allahu Akbar itu baru diucap tangan minimal sejajar bahu atau maksimal daun telinga. Apa beda cara takbiratul ihram laki-laki dan perempuan? Untuk laki-laki dibuat oleh Rasulullah SAW ada kalimat sabi'ah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara lis-shalah nasara sabi'ah wa ibtih. Untuk laki-laki cara melaksanakan takbiratul ihram dibuka jari jemarinya sedikit dan ketiaknya. Berarti dia seperti ini. Tak kala telah berdiri lurus, diam aja, tidak ada bahasa. Dibuka jari jemari, Allah, atau
Allah. Ini tangan dibuka jari dan ketiak. Allahu akbar. Untuk perempuan wala sabi'ahu wala ibtai, tidak dibuka jari-jarinya dan tidak ketiaknya, berarti Allah. Jangan buat pula Allah. Tinggal mukena di hati. Akan kacau. Nampak kacamata dia orang. Tidak dibuka. Kok lupa pakai reksona. Kipi angin dari belakang. Alah batuk lah Pak Imam. Ini bulu ketiak panjang. Tak boleh buka ketiak, kata Rasulullah. Nah tu. Jadi kapan Allahu Akbar? Di sini tangan. Sebelum setentang dengan bahu tak boleh ucap Allahu Akbar. Salah. Maka namanya munafik. Kalau praktek solat sudah munafik, maka biasanya kenapa lah ya, dia rajin sholat tapi kok munafik? Rupanya praktek sholatnya nah tuh. Padahal jaminan sholata tanha anil fahsya wal munkar. Orang sholat pasti mencegah perbuatan keji dan munkar. Kok semakin sholat semakin pendusta? Rupanya gerakan sholatnya dusta. Gitu ya. Allah Akbar di sini tangannya udah di bawah digas ya. Terbayang kira-kiranya Bu? Bayang ya. Sampai di situ ada yang ragu. Masuk asar. Kalau masuk asar sampai situ dulu. Kalau nak masuk kita setelah takbir itu apa lagi? Itu lagi. Nama kajian detail ya. Ibu setelah takbiratul ihram apa lagi Bu? Biasanya kita kerjakan. Setelah takbir. Baca. Tak dengar ada iftitah, letak tangan, takbir, letak tangan dulu. Tak boleh iftitah langsung. Kini pertanyaan, bagaimana cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram sebelum iftitah? Satu, ada tiga. Qala Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu, "Shallaitu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fawada'a yadahu al-yumna 'ala yadihi al-yusra 'ala sadrihi." Rawahu Ibnu Huzaimah was-Sahihul Abu Dawud wa Nisa'i bil Labz. Dari Wa'il bin Hujr, dia salat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram dia meletakkan telapak tangan kanannya di atas punggung telapak tangan kiri ala sadrihi, di atas dada. Allahu Akbar. Ibu kalau nampak imam seperti ini ikut, itu imam meletakkan tangan versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu. Kedua, sanadnya sama, matan hadisnya berbeda, periwayatannya sama. Summa wada'a yadahu al-yumna ala zahri kaffihi al-yusra warruski was-sa'iri. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah takbiratul ihram meletakkan tangan kanan di atas pergelangan tangan kirinya seperti ini, bersedekap dengan dada. Allahu Akbar. Pernah nampak Bu? Kalau pernah nampak atau ada imam seperti itu, ikut, itu imam praktek sholat Rasulullah SAW. Tiga, periwayatannya beda, matannya beda, rawinya beda. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala inna minas sunnati wada'ul kaffi fawqa kaffi tahta surrati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Apa kata Ali? Salah satu dari sunnah Rasulullah SAW itu saya melihat
setelah Rasulullah takbiratul ihram, dia letakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri, tahta surrati, di bawah pusat. Berarti seperti ini. Allahu Akbar. Jadi 3 itu cuma yang pernah dilakukan Nabi. 1, Allahu Akbar. 2, 3, yang hadis dan ini hadis. Lalu mana datang Allah? Ada Allah. Ini ada usaha. Siapa yang tanya? Yang usaha dari masyarakat. Usaha apa? Yang usaha itu suku negara. Yang usaha itu
Berapa menit waktu lagi? Kalau beberapa menit kita berdoa dulu sebelum mengakhiri majlis, dan kita baru sampai cara meletakkan tangan setelah takbiratul ihram. Ya, sampai situ. Jadi besok supaya tidak salah sambung ya. Baik, sebelum berdoa kita baca surah Al-Fatihah seikhlas-ikhlasnya. Namun khasiat manfaat surah Al-Fatihah ini bukan buat kita semata, kita hadiahkan juga khusus kepada hamba Allah yang telah ikhlas berwakaf tanah untuk berdiri rumah ibadah kita. Ini kan tanah wakaf ya Bunda ya? Iya kan? Nah, kami yakin tanah wakaf. Kalau dia masih hidup, panjang umur atas taat pada Allah, murah rezeki untuk ibadah kepadanya. Kalau telah kembali kepada Allah, Allah redha kepadanya surga, dia puas dengan surga Allah. Khusus kita yang hadir, semoga panjang umur, dan kalau ada orang berniat jahat, semoga Allah ampunkan dosanya, Allah beri dia hidayah, Allah kuatkan hatinya mengikuti hidayah Allah. Kita dan keluarga besar kita cukup dalam lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Khususun li hadzal niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ajma'in. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Allahumma inna nas'aluka min yaumis su'i wa min lailatis su'i wa min sa'atis su'i wa min sahibis su'i wa min jaris fi dari maqamah. Ya Allah, zat pembentang langit dan bumi, hindarkanlah kami semua dari siang-siang yang jelek, malam-malam terhina, waktu-waktu yang tidak bermanfaat, sahabat-sahabat yang rendah. Jauhkan kami ya Allah dari rumah tangga yang tidak pernah aman dan damai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.